Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur Sasker berikut semuanya. Pada kesempatan kali ini lur, kita berjumpa lagi lur dengan kita Misna Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan menginformasikan lur tentang kebocoran air radiator pada Suzuki Carry 10 lur. Kita akan belajar bareng mengenali penyebabnya, kemudian perawatannya tentang masalah kebocoran air radiator pada mobil Suzuki Carry 10. Kebocoran air radiator Suzuki Carry 10 disebabkan oleh beberapa faktor seperti komponen radiator yang getas atau retak, kebocoran pada tutup radiator, korosi pada sistem pendingin, tekanan dan suhu tinggi, serta penggunaan cair radiator yang tidak sesuai. Selain itu, kerusakan pada water pump atau sering terjadi pada selang radiator juga bisa menjadi penyebabnya lur. Kita akan ulas beberapa penyebab kebocoran air radiator pada Suzuki Carry 10. Yang pertama lur, komponen radiator yang getas atau retak. Tabung plastik radiator yang terkena panas terus-menerus bisa menjadi getas dan retak, menyebabkan kebocoran. Di sini pada mobil Suzuki Carry 10 untuk upper tanknya yang atas dengan kemudian yang bagian bawah itu masih menggunakan aluminium. Untuk mobil-mobil sekarang memang menggunakan bahan plastik lur. Ini pada Suzuki 10 menggunakan plat aluminium. Karet pada sistem pendingin juga bisa menjadi getas dan retak karena suhu tinggi. Nah, suhu tinggi tersebut yang menyebabkan kebocoran pada radiator lur. Kemudian yang kedua adalah kebocoran pada tutup radiator. Tutup radiator yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan tekanan di dalam sistem pendingin meningkat dan menyebabkan kebocoran. Kerusakan pada karet tutup radiator juga dapat menyebabkan kebocoran. Nah, yang ketiga ini adalah korosi pada sistem pendinginnya. Korosi pada sistem pendinginnya atau karat pada radiator, selang atau komponen di dalam sistem pendingin dapat menyebabkan kebocoran. Penggunaan air radiator yang tidak sesuai atau kualitas yang buruk dapat mempercepat terjadinya korosi lur. Yang keempat, tekanan dan suhu tinggi lur. Tekanan dan suhu tinggi pada sistem pendingin dapat menyebabkan komponen radiator yang menjadi lemah dan bocor. Overheat pada mesin juga dapat menyebabkan kebocoran pada radiator. Yang kelima, kerusakan water pump lur. Nah, di sini water pump atau pompa air yang rusak dapat menyebabkan kebocoran air radiator karena tidak dapat memompa air dengan baik. Kerusakan pada water pump juga dapat menyebabkan air radiator cepat habis. Di sini kebocoran biasanya ditandai pada bagian water pumpnya keluar menetes air pada bagian ini lur. Ini yang menyebabkan water pump berarti mengalami kerusakan dan itu harus diganti lur. Kerusakan selang radiator. Ini yang keenam lur, selang radiator yang retak atau bocor dapat menyebabkan kebocoran air radiator. Selang radiator yang sudah tua atau ketas yang bisa menyebabkan kebocoran. Di sini ditandai biasanya ada tetesan-tetesan atau rembesan-rembesan, tapi kadang-kadang kalau yang bocornya pada bagian dalam itu bisa nggak kelihatan. Namun ada bekas-bekasnya ketika ada tetesan pada bagian mesin ditandai dengan warna kayak kemerah-merahan. Intinya warnanya beda dengan warna mesin. Cat mesin itu beda. Itu biasanya tanda-tanda ada kebocoran air radiator. Kemudian yang ketujuh adalah pada adanya benda asing lur. Ketika mobil jalan itu bisa jadi ada benda asing seperti batu atau kerikil yang mengenai radiator saat berkendara dapat menyebabkan kebocoran pada radiator. Yang kedelapan, penggunaan cairan radiator yang tidak sesuai lur.
Penggunaan cairan radiator yang tidak sesuai spesifikasinya dapat menyebabkan korosi dan kerusakan pada komponen radiator. Semisal, kalau mobil tua biasa menggunakan air biasa, sebaiknya gunakanlah air biasa. Namun, harus tetap dikontrol setiap 3 bulan atau 2 bulan sekali. Alangkah baiknya air radiatornya dikuras dan diganti yang dengan baru. Kemudian yang sudah menggunakan air kolan, air coolant ya lur, air coolant itu bisa dikontrol setiap pergantian oli 3 kali, bisa diganti air coolantnya. Itu wajib diganti karena pada air coolant tersebut ada zat-zat yang memang untuk melindungi bagian radiator atau pada bagian sistem pendinginnya. Ketika tidak diganti-ganti, otomatis zat pelindungnya bisa hilang, itu bisa mengakibatkan kerontokan. Makanya lebih baik dikontrol atau diganti. Jika masanya sudah diganti, lebih baik diganti lur. Itu penggunaan air coolant. Sekarang kita menuju cara mengatasi kebocoran tersebut lur. Yang pertama, periksalah secara rutin lur. Otomatis ketika kita akan pakai mobilnya, kita wajib kontrol pada air radiatornya apakah berkurang atau tidak. Di situ perlu dikontrol. Nah, ketika berkurang lebih baik ditambah. Nah, untuk menambah air radiator jangan hanya menambahkan pada bagian cadangannya lur, tapi juga dibuka tutup radiatornya lur. Ketika hanya pada bagian cadangannya yang diisi, itu kadang-kadang kurang bagus lur. Makanya harus dikontrol dua-duanya. Pada cadangan air radiator, pada tabungnya ya lur, kemudian pada tutup radiatornya juga dibuka kalau kurang diisi. Kalau enggak berkurang, ya silakan dikontrol pada bagian air cadangannya. Kalau situ kurang, baru ditambahin. Kemudian ketika membuka tutup radiator, tentunya kita akan tahu lur, apakah tutup radiator ini masih bagus atau tidak. Ketika memang sudah tidak bagus, mendingan cepat-cepat diganti lur. Kemudian hindari overheat atau panas suhu mesin terlalu tinggi. Nah, ketika perjalanan jauh, tentu ada istirahatnya lur. Jangan dipaksakan mobil berkendara berjalan terus-menerus, tentu ada istirahatnya. Itu untuk istirahatnya mesin, kemudian untuk menghindari terjadinya suhu tinggi pada mesin. Kemudian ganti komponen radiator atau sistem pendinginnya ketika mengalami permasalahan, jangan ditunggu lama-lama. Lebih baik ketika sudah ada permasalahan, ada kebocoran, ada pergantian, sebaiknya ya lur, sebaiknya lekas-lekas diganti. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ataupun menjadi parahnya kendaraan lur. Bersihkan sistem pendingin. Di sini bersihkan sistem pendingin maksudnya adalah pada bagian radiator. Kalau memang dilihat sudah lama, lebih baik harus di korok atau dibersihkan, bahasanya lur, dikorok untuk radiatornya. Kalau memang sudah lama, mendingan dikorok, karena ketika mobil terlalu lama dipakai kemudian radiator jarang dibersihkan, di situ ada jalur-jalur air yang menyumbat. Nah, di situ bisa menyebabkan terjadinya overheat ataupun temperatur suhu naik. Jadi ya gitu ya lur, itu beberapa penyebab kebocoran pada air radiator pada mobil Suzuki Carry 10. Ini yang kita bahas itu Suzuki Carry 10. Namun pada dasarnya untuk mobil yang lainnya juga sama lur. Kemudian perawatan, masalah perawatan itu harus tetap dilakukan ketika kita memanasi pertama kalinya pagi hari ataupun kita mau dipakai mobilnya, kita harus kontrol. Itu untuk perawatannya. Semoga video kali ini bisa memberikan gambaran atau mengingatkan pada diri saya sendiri dan buat sedulur-sedulur semuanya, lebih baik menjaga daripada mengobati lur. Kontrollah, kemudian rawatlah kendaraan sedulur-sedulur semuanya. Walaupun mobil tua, kalau kita jaga, kita rawat, tentunya akan masih nyaman
dan nyaman kita kendarai. Semoga bermanfaat video kali ini. Tentunya masih banyak kekurangannya, kita akan terus belajar dan terus belajar agar bisa kedepannya bisa lebih baik. Kita tunggu subscribe-nya yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya lur, dan jangan lupa ketik tanda loncengnya ya lur, nanti semuanya akan mendapatkan notifikasi saat kita mengunggah video yang baru. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya kita lainnya bengkel desa ya lur, yang masih banyak kekurangannya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.